Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian tentang sholat sunnah yang pelaksanaannya disunnahkan berjamaah. Di pertemuan minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Mudah-mudahan masih pada ingat. Iyalah, mudah-mudahan masih pada ingat. Ntar pas waktunya bisa prakteknya di Idul Fitri atau Idul Adha. Selanjutnya yang kedua, sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah dalam melaksanakannya, yaitu sholat gerhana wa sholatul kusufaini ay kusufis syamsi wal qamari. Sholat gerhana bulan dan sholat gerhana matahari. Ada yang menyebutkannya satu bahasa kusuf aja. Nanti kalau baca kitab ada yang pakai lafaz khusuf, ada yang membedakan kusuf untuk matahari, khusuf untuk bulan. Seperti di Fathul Muin cuma pakai kusuf saja. Salat sunnah gerhana bulan dan gerhana matahari dasarnya yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innas syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitum dzalika fafza'u ila dzikrillahi was-sholati. Itu hadis sahih. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak terjadi gerhana karena meninggalnya seseorang atau karena lahirnya seseorang. Maka ketika kalian melihat atau mengalami terjadi gerhana, segeralah berzikir kepada Allah dan dirikan sholat. Jadi terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan merupakan tanda kekuasaan Allah, merupakan tanda kebesaran Allah. Di dalam ayat Al-Quran juga banyak ayat yang menjelaskan tentang matahari dan bulan. Di antaranya, kalau yang tahu suka baca Quran mungkin tahu. Di surat As-Saffat, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sesungguhnya terjadinya malam dan siang, bulan dan matahari itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Terus ada lagi di surat
Yasin. Nah, ini pada hafal dah. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim lasyamsu yambagi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Secara garis besar ayat itu bahwa matahari dan bulan itu masing-masing berputar di porosnya, di tempatnya. Siang dan malam silih berganti, nggak mungkin saling mendahului. Itu ayatnya. Ada lagi di surat Ar-Rahman. Ini juga pada apa lah? Ya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan rembulan itu berputar, masing-masing berputar di tempatnya. Ya. Terus yang terakhir jangan banyak-banyak terpuyeng. Ada lagi di surat Al-Qiyamah. Wa khusifal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Rembulan telah redup cahayanya dan matahari dan rembulan dipertemukan dalam satu garis. Gerhana matahari atau gerhana bulan terjadi karena matahari, bumi, dan bulan ada di garis yang sama, Pak, satu garis. Dulu belajar begitu kan ya? Ya lagi sekolah SR. Kalau gerhana bulan itu matahari, kemudian di tengah-tengah bumi, terus bulan. Jadi bulan tidak bisa mendapatkan cahaya dari matahari karena tertutup oleh bumi. Kalau gerhana matahari, urutannya itu matahari, terus bulan, baru bumi. Cahaya matahari tidak bisa tembus ke bumi karena terhalang bulan. Nah, berada dalam posisi satu garis, matahari, bumi, dan bulan, Allah bisa saja menjadikan itu wajumi'asy syamsu wal qamar. Matahari, bumi, dan bulan berada dalam posisi satu garis, Pak. Kecil itu buat Allah. Gerhana bulan atau gerhana matahari itu bukan mitos, bukan tahayul, tapi merupakan tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Jangan berpikiran seperti orang-orang Arab jahiliyah di zaman Rasulullah. Saat itu mereka berpikiran bahwa gerhana matahari disebabkan oleh wafatnya putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim dari istrinya Rasul yang bernama Maria Qibtiyah. Saat putra Rasulullah yang bernama Ibrahim wafat, terjadilah gerhana matahari. Sehingga orang-orang kafir jahiliyah, Arab jahiliyah saat itu berpikiran, ini gerhana gara-gara anaknya Muhammad mati. Jadi pikirannya begitu. Maka akhirnya Rasulullah bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan tanda kekuasaan Allah. La yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Terjadinya gerhana
bukan karena matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika fafza'u ila dzikrillahi was-sholati. Kalau kalian melihat terjadinya gerhana, maka segeralah berzikir kepada Allah dan mendirikan sholat sunnah gerhana. Sekarang masuk ke sholatnya. Sholat gerhana waktunya sejak terjadi gerhana sampai selesai gerhana. Jumlah rakaatnya 2. Gerhana matahari atau gerhana bulan. Cara mengerjakannya, yang udah pernah dengar berapa caranya? pernah ngerjain belum? Pernah ya? Berapa rakaat? 2. Terus rukunya berapa kali? Banyak. Katanya pernah. Iya sih malumin, namanya juga ngomong. Cepet lupa. Ada 3 caranya. Semuanya 2 rakaat. Cara yang pertama, 2 rakaat sama seperti kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Berdiri, kalau mampu berdiri, kemudian niat usolli sunnata likusufis syamsi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Terus baca doa iftitah, baca surah Al-Fatihah, baca surat Al-Quran yang hafal yang pendek. Kalau sholat sunnah rawatib kan pendek tuh. Nah, terus ruku, i'tidal, langsung sujud pertama, bangun dari sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, lalu bangun lagi untuk rakaat kedua. Kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat yang hafal yang pendek, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, bangun lagi tasyahud akhir, baca tasyahud sampai selesai, baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Itu cara yang pertama. Cepat lah. Ini bisa kita kerjakan pada saat waktu gerhananya hanya sebentar. Kan suka ada gerhana paling cuma 5 menit, 10 menit, ya kan ya? Nah itu kalau waktu gerhananya sebentar, lakukan cara sholatnya seperti sholat sunnah rawatib aja. Ya, seperti sholat sunnah umumnya lah, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, ya, yang singkat. Cara yang kedua ini lebih baik daripada cara yang pertama. 2 rakaat, kita berdiri kalau mampu berdiri, kalau enggak duduk. Kemudian niat, lalu takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu baca doa iftitah, kemudian baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surat Al-Quran 180 ayat. Terserah mau surat apa, pokoknya 180 ayat. Kemudian ruku, dari ruku bangun lagi, kemudian baca lagi surah Al-Fatihah, lalu baca lagi surat Al-Quran 100 ayat. Kemudian ruku, i'tidal, terus sujud pertama, bangun dari sujud pertama, duduk, terus sujud kedua, lalu bangun untuk rakaat
kedua. Baca Al-Fatihah, baca lagi surat Al-Quran 80 ayat. Nah, kemudian ruku, bangun dari ruku, baca lagi Al-Fatihah, baca surat 50 ayat. Kemudian ruku, iktidal, sujud pertama, bangun dari sujud pertama, duduk, kemudian sujud kedua, lalu tasyahud akhir, sekalian duduk dan baca tasyahud sampai selesai, terus assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai. Ini agak lama. Ini dipraktekkannya untuk gerhana yang waktunya agak lama. Misalkan 20 menit, 30 menit. Nah, itu pakai cara yang kedua. Ya, pakai cara yang kedua. Kemarin waktu praktek yang kemana? Yang pertama. Yang pertama, yang kedua, DKM. Nah, gitu. Ya. Kenapa tadi yang kedua panjang-panjang, Pak? Karena supaya cukup. Jadi pelaksanaan sholatnya itu selama terjadi gerhana. Ini kalau gerhananya agak lama, Pak, ya, 15 menit, 20 menit kan suka ada tuh. Ya, pernah kejadian. Kemudian cara yang ketiga, ini cara dari Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin, dan ini cara yang paling sempurna. Cara yang ketiga nih, dipraktekkan kalau gerhananya umpamanya terjadi 30 menit, 40 menit atau 1 jam, 2 jam gerhananya nih terjadi. Praktekkan cara yang ketiga. Sama 2 rakaat. Niat, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu baca Al-Fatihah, kemudian baca surat Al-Baqarah 286 ayat. Dari awal sampai akhir baca surat Al-Baqarah. Kemudian ruku. Berdiri lagi dari ruku, baca Al-Fatihah, baca surat Ali Imran. Berapa ayat? 200 ayat. Dari awal sampai akhir. Setelah itu ruku, i'tidal, sujud, bangun, duduk di antara 2 sujud, terus sujud kedua, bangun lagi untuk rakaat kedua. Baca Al-Fatihah, baca surat An-Nisa. Berapa ayat tuh? 176 ya? 176 ayat. Kemudian ruku, bangun dari ruku, baca Al-Fatihah, lalu baca surah Al-Maidah. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud yang kedua, terus duduk tasyahud, baca tasyahud sampai selesai, lalu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai. Ini untuk gerhananya pokoknya terjadi 1 jam, 2 jam. Bacaan tasbihnya, baik cara yang pertama, cara yang kedua, atau cara yang ketiga, ketika ruku dan sujud, baca tasbihnya yang agak panjang dan agak lama. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus diulang-ulang. Kira-kira kalau kita baca Al-Quran itu 80 ayat. Jadi lama. Berulang. Tidur kok enggak? Iya, tidur. Aduh Gusti, lebih lama dari sholat tasbih.
Kalau begini besok udah enggak. Kemarin teranginnya panjang banget ya. Ini kan mau cara yang sempurna. Kalau cara yang sempurna yang ketiga tadi itu udah paling sempurna. Baca hadis nabinya di Sahih Bukhari, kemudian di kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, supaya kita sholat itu selama terjadi gerhana. Selesai sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, laksanakan khutbah 2 kali. Rukunnya sama dengan rukun khutbah Jumu'ah. Memuji kepada Allah, membaca sholawat, wasiat takwa, membaca 1 ayat Al-Quran minimal, kemudian mendoakan orang mukmin dan mukminat. 5. Pakai bahasa Arab. Kalau nggak ada yang bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, karena kita orang Indonesia. Terus di dalam khutbahnya ingatkan jamaah untuk bertaubat kepada Allah. Ingatkan kepada jamaah untuk rajin sedekah, membantu orang-orang yang kurang mampu, peduli kepada sesama. Ajarin itu. Ingatkan jamaah bahwa gerhana itu terjadi menandakan bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah Maha Besar, bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, mampu atas segala sesuatu. Terus ada pertanyaan gini umpamanya, Ustaz, kalau umpamanya kita lagi sholat, tadi caranya yang kedua atau yang ketiga kan lama nih, ternyata gerhananya udah selesai, teruskan Pak, teruskan sholatnya sampai sempurna, sampai selesai ya, kalau udah terlanjur sholat. Terus tempatnya yang bagus di mana Ustaz? Ya, yang bagus berjamaah, walaupun sebenarnya sendiri juga boleh sholat gerhana, boleh, tapi yang bagus berjamaah. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, kalau yang punya kitabnya monggo baca. Beliau berpendapat, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, sholat gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, bagusnya dilaksanakan di tempat terbuka, di lapangan. Tujuannya supaya lebih mudah melihat gerhana itu sudah selesai atau belum, ya kan? Kalau di masjid kan nggak kelihatan. Kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan orang yang istiqomah, taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Insyaallah mudah-mudahan minggu depan tentang istisqa, salat minta hujan. Malam ini kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu